Haleluya, puji Tuhan. Shalom kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Sama-sama kita membuka hati kita mau menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu,
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengagumi setiap kebaikan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Sungguh takkan ada kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kami mengagumi kasih-Mu, sungguh tidak ada duanya. Kami bersyukur kami masih ada sampai hari ini, semua berkat kasih-Mu ya Tuhan. Kalau kami masih bisa memuji Tuhan, kami bisa menyembah Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Dan saat hari ini Tuhan, kami mau memuji-muji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami saat ini, dari awal sampai akhirnya. Dan dengan satu nama kami peralaskan doa kami di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama mau meninggikan Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Baik jemaat yang ada di rumah maupun yang ada di sini, mari kita sama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan. Oh haleluya, mari kita bersuka cita. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Setiap pujian kita, setiap suara kita. Haleluya. Oh puji Tuhan. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara
kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, puji Tuhan, Engkau adalah kekuatan dan mazmur bagi kami Tuhan. Sebab itu kami mau bersorak-sorai meninggikan bagi Engkau. Haleluya, puji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama kita mau berkata, ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, oh haleluya, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan hanya bagi Tuhan Yesus. Saatnya kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita membuka hati kita. Kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kesempatan ini Tuhan. Buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah
kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sama-sama kita sekali lagi kita mau nyanyikan lagu ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku, amin, haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, bagi setiap kami yang mendengar saat ini Tuhan, biarlah firman-Mu itu sendiri yang akan memberikan kekuatan bagi kami. Sebab tanpa firman-Mu kami tidak dapat berdiri tegak. Oleh sebab itu biarlah kebenaran firman-Mu meneguhkan hidup kami, sehingga kami menjadi kuat, sehingga iman kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati kami menerima dengan sukacita berkat firman-Mu. Di dalam berkat namanya Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera saya sampaikan pada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak para peserta ibadah online saat ini. Baik warga jemaat GBDI Citra Raya Surabaya maupun siapa saja warga jemaat dari gereja-gereja di Surabaya atau di luar kota, bahkan siapa saja, baik yang sudah menjadi anggota gereja maupun yang belum, maka berkat firman Allah yang akan saya sampaikan tersedia bagi Anda semuanya. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada saat ini. Saya Pendeta Yahya Rohmanu akan menyampaikan firman Allah yang judulnya adalah dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Diharapkan dengan memahami firman Allah yang akan disampaikan pada saat ini akan memberikan motivasi yang kuat bagi Anda semuanya untuk memiliki usaha yang sekuat-kuatnya demi mencapai berkat kemuliaan dari Allah. Puji Tuhan, saudara-saudara,
Ayat pertama yang akan kita baca terletak di dalam surat 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan dan adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Para peserta ibadah online, kemuliaan yang kita punya sekarang akan diubahkan oleh Allah menjadi kemuliaan yang semakin besar dan pada akhirnya menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu gambarnya Allah, yaitu gambar daripada Putra Allah, Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam ayat yang lain disebutkan, Yohanes 1 ayat 18, Allah belum pernah dilihat oleh manusia, tetapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa itulah yang menyatakannya. Jadi kemuliaan Allah dipancarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan itu adalah kemuliaan yang terbesar, yang maha mulia, yang maha besar. Saudara-saudara sekalian, jadi itu adalah merupakan tujuan Allah bagi kita orang yang percaya kepadanya di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, agar di kemudian hari kita mencapai tingkat yang tertinggi, yaitu mengalami kemuliaan Allah. Sehingga Tuhan Yesus disebutkan di dalam ayat yang lain sebagai saudara yang sulung, dan kita adalah saudara-saudaranya. Itu tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara, jadi kemuliaan yang di kemudian hari kita alami adalah serupa dengan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah tujuan Allah yang dicanangkan buat kita orang yang percaya kepadanya di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Memang sekarang kita belum mencapai hal itu, saudara-saudara, tetapi Allah berjanji suatu ketika kita akan sampai di sana, dan itu adalah impian Allah bagi kita orang berdosa yang telah ditebus dengan darahnya Tuhan Yesus Kristus. Impian dari abad ke abad, impian dari milenium ke milenium. Saudara-saudara, seperti yang kita pelajari dari Alkitab, saudara-saudara, yaitu kemuliaan yang dialami oleh Adam dan Hawa. Adam dan Hawa di dalam taman Firdaus atau taman Eden, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Kejadian pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-7. Di sana disebutkan, maka terbukalah
mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi Adam dan Hawa, manusia pertama yang oleh Allah ditaruh di Taman Eden, hidup dalam kemuliaan. Kemuliaan itu, saudara-saudara, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya hampir sama dengan yang tertulis dalam bahasa asli, yaitu dalam bahasa Ibrani kabot, dalam bahasa Yunani doksa. Jadi artinya itu adalah keluhuran atau yang tertinggi, yang terbaik, yang terindah. Nah, Adam dan Hawa di dalam Taman Eden mengenakan pakaian tersebut. Allah yang menciptakan keduanya menyematkan pada tubuh mereka pakaian kemuliaan. Tetapi pakaian kemuliaan itu tiba-tiba terlepas dengan sendirinya ketika keduanya jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara, itu sebabnya semua keturunan Adam dan Hawa juga mengalami hal yang sama, seperti tertulis di dalam surat Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi seperti leluhurnya, seperti nenek moyangnya yang kehilangan kemuliaan Allah karena melakukan dosa, demikian jugalah keturunan Adam dan Hawa, termasuk kita ini, kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saudara-saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tiba-tiba mereka menyadari bahwa mereka telanjang dan mereka merasa malu, dan mereka menyemat daun-daun pohon ara untuk dijadikan cawat. Tetapi Allah tidak berkenan akan hal itu. Allah kemudian menumpahkan darah binatang dan kulitnya dijadikan sebagai pakaian dari Adam dan Hawa, sehingga tidak tampak ketelanjangan mereka. Jadi itulah kemuliaan di Taman Eden yang Allah anugerahkan pada Adam dan Hawa itu telah hilang. Allah menghendaki kemuliaan itu tetap ada. Ada ayat di dalam kitab Keluaran tentang Nabi Musa. Di dalam Keluaran pasal yang ke-34. Ayatnya yang ke-29. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedualah hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Pergaulan Musa dengan Allah di atas gunung Sinai membuat mukanya bercahaya. Saudara-saudara, coba kita bandingkan dengan hidup kita, yaitu apabila kita banyak bergaul dengan Allah,
maka kita pun akan mengalami kemuliaan Allah. Kita akan memiliki kewibawaan Allah. Bergaul dengan Allah yang paling sederhana adalah menyembah Dia pagi dan petang, berdoa kepadanya siang dan malam, membaca firman Allah setiap hari. Pergaulan dengan Allah itu membuat kita tanpa sadar menerima kemuliaan dari Allah. Saudara-saudara, Nabi Musa yang bercahaya mukanya itu membuat bangsa Israel ketakutan, dan mereka berkata, "Engkau sajalah yang berbicara dengan Allah, supaya kami tidak mati." Sebab di atas gunung Sinai itu tampak kemuliaan Allah bagaikan api yang menghanguskan. Saudara-saudara, Nabi Musa kemudian menyelubungi keningnya, mukanya dengan kain. Jadi dia berbicara dengan bangsa Israel dalam muka yang terselubung. Tetapi apabila saatnya dia menghadap kepada Allah, baru selubungnya itu dibuka. Saudara-saudara, lama kelamaan cahaya kemuliaan itu meredup, dan Nabi Musa sudah terbiasa mengenakan selubung. Jadi itu kemudian menjadi tradisi bagi bangsa Yahudi. Bagi laki-laki maupun perempuan, mereka memakai kerudung atau selubung pada kepala atau pada mukanya. Saudara-saudara sekalian, jadi itulah kemuliaan Allah yang memancar pada wajahnya Nabi Musa. Saudara-saudara sekalian, dan kemuliaan itu kemudian menjadi redup, tetapi kita oleh Allah diberi janji bahwa kemuliaan kita akan bertambah-tambah apabila kita selalu bergaul dengan Allah. Kemudian berikutnya, saudara-saudara, kita belajar tentang kemah suci seperti yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-40 ayat yang ke-34. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Nah, saudara-saudara, jadi ketika kemah suci, yaitu rumah Allah, kemah sembahyang itu diresmikan, kemuliaan Allah dari sorga turun memenuhi rumah Allah itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang ada di sana termasuk Nabi Musa, mereka tertunduk, mereka menyerah, mereka pasrah, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Puji Tuhan, saudara-saudara, itulah kemuliaan dalam kemah suci, dan kita belajar apa yang terjadi di dalam Injil Matius pasal 17 ayat yang pertama. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah muka di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari,
dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ketika Tuhan Yesus berdoa di atas gunung sembayang, maka wajahnya berubah bersinar seperti matahari dan pakaiannya terang seperti cemerlang, seperti terang, saudara-saudara. Puji nama Tuhan, itulah kemuliaan yang tampak di mata murid-murid Tuhan, sehingga mereka mengalami sukacita, damai sejahtera, seakan-akan tidak mau turun dari atas gunung itu. Saudara-saudara, berikutnya di dalam kitab Wahyu kita akan membaca tentang kemuliaan jemaat, kemuliaan kita pada waktu yang akan datang. Seperti tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang pertama, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Saudara-saudara, ini adalah gambaran daripada gereja Tuhan yang akan datang, yaitu jemaat Kristus, Anda dan saya. Kita adalah jemaat yang di kemudian hari akan menjadi seperti ini, berselubungkan matahari, berselubung atau berpakaian matahari, dan bulan ada di bawah kakinya, yaitu hidup di atas firman Allah, dan mahkota dari 12 bintang ada di kepalanya. Ini adalah lambang daripada gereja yang sempurna. Itulah rencana Allah bagi kita semuanya. Rencana Allah tidak pernah gagal, pasti akan menjadi kenyataan bila saudara-saudara dan saya setia terus beribadah kepadanya, kepada Allah di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, dan melayani Dia dengan setia. Maka pada akhirnya kita akan menjadi gereja yang sempurna, yang penuh dengan kemuliaan. Puji Tuhan, itu adalah rencana Allah, saudara-saudara. Bila seseorang tidak mau ikut dalam rencana Allah, tentu akan mengalami kerugian sendiri. Tetapi bila kita bersedia ikut dalam rencana Allah, kita pasti akan mengalami kemuliaan yang telah disediakan oleh Allah itu. Jadi bagaimana sekarang? Apa yang hendak kita lakukan, saudara-saudara? Tidak ada lain kecuali kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan pikiran, saudara-saudara. Dan biarlah firman Allah menjadi pelita bagi kaki kita dan menjadi suluh bagi jalan kita. Kita tidak usah mencari kemuliaan dunia ini. Dunia ini mengajarkan bahwa kemuliaan ada pada pangkat yang tinggi, kemuliaan ada pada harta yang berlimpah, kemuliaan ada pada penampilan yang beda daripada yang lain. Tidak, saudara-saudara, itu yang diajarkan dunia. Sedang yang diajarkan oleh Allah adalah kemuliaan itu rohani, seperti sebagaimana yang sudah kita baca tadi. Saudara-saudara, percayalah, asal kita setia dan taat kepada Allah di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengalami kemuliaan yang bertambah-tambah
sampai kepada kemuliaan yang besar, sempurna, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Anda semuanya. Salam pengabdian. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah menerima berkat kebenaran firman Tuhan, dan kita pasti dengan sukacita akan melakukan setiap firman Tuhan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan, karena kuasa firman Tuhan itu akan memberikan kita kekuatan. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Terima kasih. Mari sama-sama kita puji Dia. Ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti kemuliaan dan hormat. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengangkat suara kami. Kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Oh haleluya dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu semua, saudara-saudari dan anak-anak, mari kita tundukkan kepala setelah kita mendengarkan firman Allah tentang kemuliaan yang bertambah-tambah, kemuliaan yang besar. Kita teguhkan dalam doa kepercayaan kita. Mari tundukkan kepala. Bapa di sorga, teguhkanlah firman Allah di dalam hati kami semuanya. Biar kami memiliki kepercayaan yang kuat di dalam nama-Mu, ya Tuhan. Dan para peserta ibadah online, pada saat ini kiranya semuanya diberkati oleh Allah. Dan imannya semakin diteguhkan, doa-doanya didengar, dan permohonan-permohonannya dikabulkan. Kiranya yang sakit menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat, yang dalam pencobaan mengalami kekuatan dan kemenangan, yang dalam kesusahan dihiburkan oleh Allah.
Moga kiranya berkat Allah turun bagi saudara-saudara semuanya. Damai sejahtera Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak semuanya. Di dalam namanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah. Haleluya. Amin.